Halo guys, balik lagi di YouTube channel Volkaniko Leo Widiarsa. Dan hari ini konten gua lagi nggak jalan-jalan, terus habis itu juga nggak bahas soal liburan. Jadi hari ini kontennya adalah gua mau, ini kontennya sebenarnya rada random ya. Gue pengen bahas sejarah Gucci, brand Gucci. Kenapa harganya mahal banget dan gue pengen tahu sejarahnya kayak apa sih, kenapa bisa mahal. Sejarah brand Gucci. Gucci lahir 26 Maret 1881 di Florence, Italia. Ia lahir dari sebuah keluarga sederhana. Ayahnya bernama Gabriello Gucci yang bekerja sebagai pengrajin kulit di kawasan industri Florence. Emang berarti nama keluarganya Gucci ya. Dianya namanya Gucci, bapaknya namanya Gabriello Gucci. Untuk membantu keluarganya, Gucci kecil meninggalkan Italia pada tahun 1898 dan melakukan perjalanan ke Prancis untuk bekerja di sana. Dari Prancis, Guccio kemudian pergi ke London untuk mencari kesempatan kerja yang lebih besar. Nah, ini mungkin di Prancis dia 1-3 tahun kali ya. Setelah itu dia nyari kerjaan yang lebih, menurut dia lebih bisa menghasilkan. Jadi dia pindah ke London. Di London, dia diterima bekerja di sebuah hotel bernama Savoy Hotel sebagai seorang penjaga lift atau lift boy. Selama bekerja sebagai seorang penjaga lift, dia banyak melihat dan bersentuhan dengan kaum kalangan atas di Inggris, terutama para bangsawan. Dia sangat kagum dengan gaya dari para tamu hotelnya, terutama tas serta aksesoris mewah yang mereka kenakan, yang dibuat oleh perusahaan di London yang bernama H.J. Cave & Sons, yang memproduksi barang-barang mewah yang terbuat dari kulit. Jadi awalnya dia terinspirasi untuk ngebuat tas kulit itu dari tamu-tamu hotelnya yang glamor, yang orang-orang bangsawan. Emang inspirasi bisa datang dari mana aja sih? Setelah lama bekerja di London, Gucci kemudian kembali ke kota kelahirannya di Florence. Terinspirasi oleh apa yang dia lihat di London, ia mulai membantu ayahnya membuat sadel dan tas kulit. Permintaan akan sadel cukup banyak dari kalangan bangsawan. Namun karena perkembangan teknologi industri yang semakin maju saat itu, terutama pada munculnya mobil, membuat permintaan akan sadel menurun. Untuk mensiasatinya, Gucci mulai membuat aksesoris agar bisnisnya terus berjalan. Jadi tadi karena permintaan sadel menurun, dia nyiasatin nih biar bisnis bisnis bapaknya tuh tetap berjalan gitu, biar ada orderan terus. Nah, dia nyiasatinya dengan memproduksi tas serta aksesoris yang terbuat dari kulit, karena di Florence ini terkenal dengan pengrajin kulitnya. Di tahun 1921, ia kemudian mendirikan toko bernama House of Gucci. Nah, jadi toko pertama yang didirikan Gucci itu di tahun 1921. Ini cikal bakal Gucci jadi kayak sekarang yang ya lo pada tau lah. Dalam membangun bisnisnya, Gucci menggabungkan keahlian yang ia dapat dari ayahnya sebagai seorang pengrajin dengan kecanggihan dalam membuat tas dan aksesoris. Dia belajar dari ayahnya karena dia kan setelah resign tadi emang ngikut ayahnya ya, sambil belajar terus jadi tahu, dan dia udah punya di kepalanya udah ada bayangan tuh kalau dia mau buat, gue harus buat tas, koper yang kayak dipakai yang tamu-tamunya hotel dia yang waktu dia jadi penjaga lift itu. Jadi inspirasinya dapat dari situ. Ditambah lagi bapaknya seorang pengrajin kulit gitu, dan di kota kelahirannya sendiri juga memang terkenalnya pengrajin kulit. Ini kayak bak gayung bersambut ya jadinya. Gucci merancang sendiri model tas kulit serta aksesorisnya, sehingga konsumennya sangat menyukai desainnya karena didesain sendiri oleh Gucci dan juga berkualitas tinggi. Nah, si Gucci ini emang kayak tadi gue bilang ya, karena dia terinspirasi dari tamu-tamu hotelnya waktu dia jadi penjaga lift itu. Nah, jadi dia udah ada bayangan kan di kepalanya mau buat tas kayak apa, dia duplikasi tuh. Terus sambil diinovasiin lagi deh kayaknya, mungkin ya. Jadi modelnya lebih bagus gitu. Gucci juga mempekerjakan para pengrajin terbaik di Florence, sehingga kualitas dari produk yang ia hasilkan bisa terjamin. Ia kemudian memilih logo kuda sebagai ikon dari bisnisnya. Ini terinspirasi dari para konsumennya yang merupakan kalangan bangsawan yang rata-rata membeli perlengkapan untuk berkuda. Jadi zaman dulu tuh berkuda tuh gengsinya tuh tinggi ya. Jadi kalau lo datang ke pagelaran orang berkuda gitu tuh kayak sekarang apa ya? Kayak nonton F1, kayak lo datang ke tempat golf gitu deh yang gengsinya tinggi. Jadi yang datang ke tempat berkuda ini bukan kalangan sembarangan gitu, pasti orang-orang kaya. Nah, pada zaman itu Gucci tuh ngebuat tas kulit sama aksesoris kulit awalnya itu untuk target marketnya nih yang untuk orang-orang berkuda gitu pada saat itu. Nah, kenapa makanya dari dulu itu harganya udah mahal, karena target pasarnya dia memang orang kaya-kaya. Jadi cikal bakalnya dari situ kenapa mahal.
Dengan cepat usahanya mulai dikenal oleh seluruh masyarakat di penjuru Florence. Sebagai inovasi bisnis, pada tahun 1932, Gucci kemudian merancang dan meluncurkan sepatu-sepatu yang kemudian dengan cepat menjadi populer digunakan oleh masyarakat Florence. Tuh, di tahun 1932 dia mulai berinovasi nih, nggak cuma buat tas, aksesoris, dia buat juga sepatu. Karena bisnisnya yang semakin berkembang, Gucci kemudian memperluas bisnisnya dengan membuka cabang di Roma pada tahun 1938. Dalam menjalankan bisnisnya itu, ia dibantu oleh putra-putranya. Gucci memiliki 3 orang anak laki-laki yang ikut andil dalam perkembangan bisnis fashionnya. Namanya Aldo Gucci, Vasco Gucci, Rudolfo Gucci. Ia memperluas bisnisnya dengan menambahkan beberapa butik di Florence dengan aneka produk berbahan kulit yang menampilkan tas, sepatu, dan sepatu bot lengkap dengan pakaian berornamen rajutan pola signature. Namun, pada Perang Dunia Kedua, Gucci terpaksa harus mengganti bahan kulit menjadi kanvas karena krisis material pada saat itu. Untuk membedakan dari produk berbahan kulit, Gucci menggunakan simbol G, ganda pada produk yang berbahan kanvas yang dipadukan dengan pita hijau dan merah yang menonjol. Nah, jadi Gucci sempat ngalamin kayak sekarang Krismon kali ya, waktu Perang Dunia Kedua tuh, jadi bahan-bahan mungkin susah, daya beli kurang karena perang. Nah, jadi permintaannya kan kalau dia bikin produk yang mahal-mahal terus, orang juga nggak banyak yang beli gitu. Jadi dia inovasinya, dia ganti tuh dari kulit jadi kanvas gitu. Sayangnya karena Gucci pada saat itu mulai beranjak tua, tak sempat ia membawa bisnis ke kancah internasional karena Gucci meninggal pada tahun 1953. Bisnisnya pun diteruskan oleh anak-anaknya hingga dapat memperluas cakrawala perusahaan dengan mendirikan kantor di New York City. Nah, ini mulai ekspansi nih ke New York nih. Brand Gucci semakin mudah beradaptasi dengan pasar internasional karena adanya peran bintang film ternama kala itu yang ikut memamerkan produk Gucci. Nah, jadi pas diekspansiin udah mulai ke Amerika, di New York. Nah, di New York nih dipromosiin sama artis. Nih, kalau zaman sekarang bahasanya endorse kali ya. Gue nggak tahu sih, tapi ini si artis beli apa di endorse, pokoknya dia Gucci bisa terkenal tuh salah satunya dari artis zaman dulu juga pakai produk dia. Jadi orang-orang mulai tahu gitu, banyak yang tahu produk Gucci itu, makanya bisa melejit. Warisan usahanya kemudian diambil alih oleh putra-putranya. Mereknya juga telah mengalami banyak perubahan sejak saat itu. Namun hingga saat ini Gucci masih dianggap sebagai salah satu merek global teratas dalam dunia mode internasional. Iya memang sih, masih eksis kan sampai sekarang. Setelah kematiannya, putra-putranya mengambil alih kendali bisnis Gucci. Misalnya Rudolfo mengelola perusahaan di Milan, Vasco mengawasi produksi di Florence, dan Aldo pindah ke New York untuk mengelola cabang Gucci di luar negeri. Nah, merek Gucci terus berkembang dan menciptakan desain ikonik dari tahun ke tahun. Bahkan setelah kematian pendirinya, perusahaan Gucci kemudian mengubah logonya menjadi GG yang saling terkait, yang menandakan nama pendirinya yakni Gucci pada pertengahan 1960-an. Jadi pas 1960-an logonya diganti tuh jadi GG, gue nggak tahu baca gimana lah. Gucci. Gucci juga membuka toko di seluruh Eropa dan Amerika. Perusahaan produsen fashion ini semakin berkembang di seluruh Asia, Australia, dan dunia pada tahun 1970-an. Pada tahun 1980-an, manajemen perusahaan secara keseluruhan berpindah tangan dari Rudolfo ke putranya Maurizio. Maurizio tuh jadi anaknya Rudolfo, berarti cucunya si Gucci ya. Jadi udah generasi ketiga nih. Dan berubah menjadi perusahaan private. Pada tahun 1993, perusahaan investasi multinasional Investcorp yang dari Bahrain membeli sebagian besar saham perusahaan Gucci. Jadi itu sejarah Gucci. Nah, kenapa mahal? Memang dari awalnya itu udah mahal. Karena target pasarnya itu memang dari awalnya adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang menengah ke bawah. Jadi wajar aja kalau sampai sekarang harganya mahal. Dan itu mungkin juga salah satu cara untuk ngejaga image brandnya kali ya. Kalau misalkan diturunin harganya kan jadi nggak eksklusif lagi gitu sih. Nanti link artikelnya gue taruh juga di bawah di deskripsi. Kalian kalau mau baca silahkan. Kalian juga kalau mau cari yang lebih detail silahkan. Tapi itu tadi kurang lebihnya sejarah Gucci ya, sebagian kecil. Tapi at least jadi tahu ya awalnya dia kayak gimana gitu. Oke gengs, itu aja video hari ini. Nanti next video kayaknya gue juga mau bahas sejarah yang lain deh. Mungkin lebih detail dan mungkin lebih ini lagi. Oke, see you in the next video. Bye.